Kita lanjutkan kembali membaca satu surah yang sangat menakjubkan. Tentunya satu surah yang selalu dibaca ketika Eid, baik dia Al-Fitri atau Al-Adha, kemudian dibaca ketika Al-Jumu'ah atau salat Jumat, yang selalu digandengkan dengan surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah termasuk di antara surah-surah Makkiyah. Berarti surah yang turun selama Nabi masih di kota Makkah, belum pindah ke kota Madinah. Kemudian surah Al-Ghashiyah terhimpun berapa ayat? 26 ayat. Yang menarik ialah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Allah jelaskan tentang dua hal yang berlawanan. Ini sering kita temui di juz amma ini, dari surah An-Naba sampai An-Nas. Termasuk surah Al-Ghashiyah, dua hal yang berlawanan tadi ialah ketika Allah sebutkan wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apa artinya? Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang hina, tunduk, karena di hadapan mereka kecelakaan, kehinaan dan kesengsaraan selama-lamanya. Kemudian lawannya ialah ada wujuhun yawma idzin na'imah. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala Allah jelaskan tentang wajah-wajah yang hina tadi, lihat di sana ada berapa ayat? Pertama, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ada 5 ayat dalam rangka menjelaskan kondisi atau ciri-ciri orang-orang yang wajahnya tunduk, hina dan dina. Sebaliknya, tatkala Allah sebutkan ada wujuhun yawma idzin na'imah, wajah-wajah pada hari itu penuh dengan kegembiraan. Allah sebutkan berapa ayat? Kita hitung. Ya, yang pertama ialah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ini bagi yang hafal dalam surah atau juz amma, juz 30. Ada 2 ayat hal ataka. La, ada kalimat hal ataka di juz 30. Al-Ghashiyah, hal ataka hadithu Musa. Satu. Yang kedua, ini. Lain hal kalau masuk juz yang ke-29, ketemu surah Al-Insan, hal ataka. Apa makna hal ataka? Apakah telah datang kepada engkau? Siapa engkau di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada riwayat disebutkan bahwasanya ketika beliau mendengar seorang perempuan, ibu-ibu, mendengar ayat ini dibacakan, beliau mengatakan, "Na'am atani." Na'am atani. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sehingga kalimat al-ghashiyah menjadi nama surah, dan al-ghashiyah artinya termasuk di antara nama-nama hari. Saya ulangi ini biar tegas jemaah. Termasuk di antara nama-nama kiamat. Sehingga juz amma yang kita pelajari jemaah, hampir setiap
ayatnya atau setiap surahnya mengandung tentang apa? Al-imanu bil yaumil akhir, sehingga Allah berikan nama-nama akhirat sangat banyak. Surah Al-Fatihah, Yaumuddin, hari jemaah, hari pembalasan. Pindah ke juz ammah, ya, dari mulai An-Naba. Apa arti An-Naba? Berita yang besar, termasuk hari kiamat yang diingkari oleh orang kufar saat itu. Sampai nanti akhir zaman tetaplah orang-orang kufar mengingkari adanya hari kebangkitan. Sebaliknya seorang mukminah wajib mengimani adanya hari kiamat karena merupakan rukun Islam atau iman. Al-iman, rukun iman yang kelima. Lihat, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mari jemaah, dunia yang faniyah, dan sering kita ulangi di kajian tafsir itu ialah kullu nafsin. Berapa kali Allah ulang dalam Al-Quran? 3 kali. Yang pertama surah Ali Imran ayat, ini yang penting surah dulu ya. Ali Imran ayat 85. Keliru. 185. Lalu kemudian yang kedua surah Al-Anbiya ayat 35. Yang ketiga surah Al-Ankabut ayat 53. Semua awalnya ialah kullu nafsin. Masuk tahun baru, pekan ketiga 2024. Silakan dia cek tanggal lahir kita, bulan berapa dan tahun berapa. 2024 bertambahkah usia? Ya. Semua kita mengakui. Umur saya 45. Masuk tahun ini 46. Kalau dibalik 64, 60 dan seterusnya. Berarti apa? Bertambah angka usia kita. Namun yang tepat ialah apa Pak? Berkurang pulsa. Berkurang pulsa nyawa kita ini. Bisakah isi ulang? Kalau ada jual pulsa nyawa Pak, itu yang diburu oleh semua manusia. Kenapa? Ketika dia mau wafat, gesek lagi. Tidak ada. Nah, apa yang kita persiapkan kalau bukan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman, karena sebaik-baik bekal ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ittaqillaha haitsuma kunt. Baik. Makna ghasyiyah kita baca dahulu. Hal ataka ayyuhar rasulu khabarul qiyamati allati taghshan nasa bi ahwaliha. Kengeriannya, maha dahsyatnya, kemudian azabnya yang sangat amat luar biasa. Silakan baca surah Al-Waqi'ah. Bahkan dari mulai surah Hud yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud yang beliau baca membuat beliau beruban. Wa akhawatuha, dan surah-surah yang lain seperti surah apa? Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, kemudian surah Asy-Syams, At-Takwir, wasyamsi idza syamsu
kuwirat. Yang terakhir ialah al-infitar. Lihat jemaah, surah-surah yang Allah paparkan tentang bagaimana siksaan neraka, lalu ciri-ciri orang yang akan memasukinya, kemudian Allah sifati tentang pakaiannya, lalu makanan dan minumannya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wahai Rasulku sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepadamu kabar tentang hari kiamat yang sangat amat mengerikan? Allah sebutkan di antaranya ialah pada hari itu wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kita baca dahulu. Wujuhul kuffari yawma idzin dhalilatun bil azab mujhidatun bil amali mut'abatun tusibuha narun shadidatut tawahhuji تسقى من عين بلغت منتهى الحرارة ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض وهو من شر الطعام وأخبثه لا يسمن بدن صاحبه من الهزال ولا يسد جوعه ورمقه ونعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Itu yang membuat kita serius belajar jemaah. Bekal yang terbaik tadi ia takwa, sedangkan takwa ia motor penggeraknya ialah al-ilmun nafi'. Ketika orang sibuk dengan kekuasaan, bukankah semua cara dihalalkan? Betul. Ketika orang haus dengan harta, semua cara dia tempuh. Ketika dia dapatkan di penghujung keberhasilannya, dia pun stroke setengah tubuhnya. Tidak pun dia stroke, tapi ketika dia makan harus ditakar. Tidak boleh makan kecuali ubi bakar. Semua makanan yang ada minyak atau goreng-gorengnya, no. Dokter memberikan nasihat, kalau bapak mau ingin hidup masih panjang, hindari goreng-gorengan. Siang hari disuruh jalan kaki, jogging, tanpa sendal. Mana harta yang dia kumpulkan? Mana mobil yang dia kumpulkan, bahkan pesawat yang dia simpan di gudangnya. Kejarlah dunia ini. Apa yang Allah takdirkan itulah milikmu wahai hambaku, kata Allah.